Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait teks narasi sejarah pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 7. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih teks narasi itu? Teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya khayalan saja. Selanjutnya, teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau dan disampaikan secara urutan cerita. Untuk mengetahui atau menggali informasi dari teks narasi sejarah, terdapat 4 langkah. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya, adik simbah atau 5W1H. Keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikut ini adalah kata tanya adik simbah atau 5W1H. Yang pertama, apa atau what. Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua, di mana atau where. Untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Yang ketiga adalah kapan atau when. Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keempat adalah siapa atau who, untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam teks. Yang kelima, mengapa atau why, untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir adalah bagaimana atau how, untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan dalam teks. Berikut adalah contoh teks narasi sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah hari yang diperingati sebagai suatu ikrar anak bangsa tentang cita-cita dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Sumpah ini dianggap sebagai bentuk semangat bangsa Indonesia dalam menegakkan tonggak pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di kota Jakarta. Tanggal 28 Oktober kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres tersebut dihadiri oleh para pemuda dan organisasi pergerakan kepemudaan, yaitu Yong Yafa, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Sumatranenbon, Yong Islamiten, Yong Ambon, dan lain-lain. Hasil dari Kongres Sumpah Pemuda adalah rumusan tentang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Rumusan tersebut diharapkan menjadi asas persatuan bangsa Indonesia. Isi dari rumusan Sumpah Pemuda ditulis dengan ejaan lama dan mengandung 3 pernyataan. Yang pertama adalah, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua adalah, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh penggunaan kata tanya adik Simba atau 5W1H dalam menggali informasi dari teks narasi sejarah. Yang pertama, apa? Apakah isi ikrar Sumpah Pemuda? Yang kedua, di mana? Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Yang ketiga, kapan? Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Yang keempat, siapa? Siapakah peserta Kongres Pemuda? Yang kelima, mengapa?
Mengapa berbagai perlawanan terhadap pemerintah kolonial sering mengalami kegagalan? Dan yang terakhir, bagaimana perubahan strategi perlawanan terhadap pemerintah kolonial dilakukan oleh para pemuda? Berikut akan dijelaskan terkait sejarah kota Probolinggo. Mohon disimak dengan baik. Probolinggo adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, saat pemerintahan Srinata Hayam Wuruk, Probolinggo dikenal dengan Banger atau nama sungai yang mengalir di perdukuhan kecil. Dalam melangsungkan usaha pendekatan kepada rakyatnya, Prabu Hayam Wuruk ditemani Patih Amangkubumi Gajah Mada melakukan perjalanan ke daerah-daerah, termasuk Lumajang dan Bondowoso. Perjalanan ini dilangsungkan agar Sang Prabu Hayam Wuruk dapat melihat sendiri sejauh mana ia dapat menyuruh para pembantunya untuk melaksanakan perintah di daerah-daerah. Pada perjalanan panjang tersebut, Sang Prabu Hayam Wuruk sempat singgah di beberapa desa, antara lain Desa Banger, Desa Baremi, dan Desa Boring. Perjalanan kali ini sungguh sangat melelahkan. Bagaimana kalau kita istirahat di Desa Banger dahulu, Prabu? Baik, Gajah Mada. Persinggahan itu disambut hangat oleh para rakyat. Menurut Empu Prapanca, seorang ahli sastra melukiskan, Sang Prabu Hayam Wuruk merasa sangat terpesona menyaksikan pemandangan alam yang sangat mengagumkan. Di sisi lain, para masyarakat menyambutnya dengan ramah tamah, dengan memberikan sambutan meriah dan suguhan sederhana sehingga memberikan ketenangan dan pengalaman mengesankan kepada Sang Prabu. Lalu, ketika hendak memulai perjalanan kembali, tamu agung ini merasa berat hati dan enggan untuk berpisah dengan para rakyatnya. Akhirnya, Sang Prabu Hayam Wuruk berkenan untuk singgah berlama-lama di Banger dan menjadi kerasan atau betah. Akhirnya, pada tanggal 4 September 1359 Masehi, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan rakyat untuk memperluas Desa Banger dengan membuka hutan dan sekitarnya yang akan dijadikan pusat pemerintahan. Sejak saat itu, masyarakat menyebut tempat persinggahan sebagai Prabulinggi, artinya persinggahan Sang Prabu. Lalu seiring berkembangnya waktu terjadi perubahan ucap menjadi Probolinggo. Inilah asal mula kota Probolinggo. Wah, kota Probolinggo ini indah sekali ya. Iya, betul. Demikian penjelasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.